Halo, jumpa lagi dengan saya, Pak Yo, dalam channel Ngobrol tentang Fisika. Kali ini obrolan Pak Yo masih seputar gerak lurus berubah beraturan, yang mana dalam video sebelumnya obrolan Pak Yo terkait dengan bagaimanakah mencari formulasi untuk percepatan dari sebuah benda yang bergerak lurus berubah beraturan. Namun untuk video kali ini Bayu akan coba untuk mengupas tuntas bagaimanakah kita mau mencari perpindahan atau jarak tempuh dari suatu benda-benda yang tentunya bergerak lurus berubah beraturan. Jadi tetap tonton terus video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Langsung saja kita menuju ke lokasi. Di dalam video gerak lurus berubah beraturan yang terkait dengan percepatan, kalau Pak Yo boleh tulis lagi di sini bahwa yang namanya percepatan itu formulasinya adalah A sama dengan VT min V0 per T, di mana A itu untuk percepatan dengan satuan meter per second kuadrat, sedangkan VT itu adalah kecepatan akhir, satuannya adalah meter per second, sedangkan V0 adalah kecepatan awal juga dengan satuannya meter per second, sedangkan T adalah second. Nah, dari formulasi ini didapat juga salah satunya bahwa VT atau kecepatan akhir itu tidak lain adalah sebesar V0 dikurangi atau minus A dikali T. Sekali lagi bahwa yang VT adalah V0 ditambah A yang dikalikan dengan T. Jadi ini persamaan untuk mencari VT atau kecepatan akhir, atau boleh kita simpulkan ini kecepatan saat T. Kemudian di awal video ini kan Pak Yu sudah mengatakan bahwa tujuan video ini adalah bagaimanakah untuk mencari atau menentukan formulasi dari perpindahan. Jadi kembali ke video Pak Yo yang sebelumnya juga, yaitu terkait dengan gerak lurus terkait dengan yang namanya perpindahan, bahwa hubungan antara perpindahan dengan kecepatan rata-rata adalah bahwa yang namanya perpindahan itu sebesar kecepatan rata-rata dikali dengan waktunya. Sekali lagi, perpindahan itu adalah kecepatan rata-rata dikali dengan waktunya. Lalu terkait dengan kecepatan rata-rata ini, seperti diketahui juga bahwa yang namanya kecepatan rata-rata, menghitung rata itu tidak lain adalah jumlahan dari kecepatannya, ya, dibagi dengan 2. Nah, jadi V1 ditambah V2, atau dengan kata lain V0 ditambah VT dibagi 2. Jadi seperti ini, V bar sama dengan V0 ditambah V berikutnya, atau dalam artian ini VT dibagi dengan 2. Ini kecepatan rata-rata. Dari ketiga persamaan tersebut, VT sama dengan V0 ditambah AT, dan persamaan perpindahan yaitu X sama dengan perpindahan sama dengan kecepatan rata-rata dikali waktu, sedangkan kecepatan rata-rata sendiri adalah V0 ditambah VT dibagi 2. Nah, ini kita kombinasikan atau kita saling substitusikan. Misalnya V bar ini kecepatan rata-rata kita substitusikan ke formulasi perpindahan, maka akan didapat formulasi perpindahan yang
Baru setelah disubstitusi yaitu X sama dengan V0 ditambah VT dibagi 2, tapi masih dikali dengan T atau yang ini dalam kurung ibaratnya. Nah, sedangkan VT-nya kita ganti, ya, kita substitusi dengan VT yang kecepatan saat T ini. Maka persamaan ini pun akan berubah. Pak Yu tuliskan di bawah ya. Menjadi X sama dengan V0 ditambah V0 ditambah AT per 2 masih dikali dengan T. Nah, kita sederhanakan yuk. Persamaan ini menjadi X sama dengan 2V0 ditambah AT masih dibagi dengan 2, keseluruhannya ini dikali dengan T. Nah, terus kita sederhanakan lagi, berarti 2 dengan 2 boleh dicoret ya. Tapi AT yang ini pun masih mempunyai atau masih dibagi dengan 2. Karena apa? Karena ini adalah penjumlahan. Oke, jadi persamaan yang ini bisa ditulis sebagai berikut. Jadi X sama dengan V0 karena 2-nya dicoret ditambah A kali T masih dibagi dengan 2. Ini dikali dengan T semuanya ya. Nah, kemudian T-nya kita masukin satu-satu. Jadi persamaan terakhir jadinya adalah X sama dengan sekali lagi V0 dikali T ditambah setengah A kali T, T-nya dikuadratkan. Inilah formulasi untuk mencari yang namanya perpindahan atau terkadang boleh disebut dengan jarak tempuh. Tapi dalam artian kecepatannya itu selalu sama arahnya ya. Artinya tidak berbalik arah. Karena nanti jarak dan perpindahan itu bisa dikatakan berbeda. Ya, jadi dalam hal ini boleh X ini sebagai perpindahan. Tapi lebih amannya kalau X ini kita sebut sebagai perpindahan saja. Jadi sekali lagi ini adalah formulasi perpindahan dari suatu benda yang melakukan gerak lurus berubah beraturan. Jadi di awal video Pak Yo sudah menyebutkan bahwa tujuan video kali ini adalah menentukan formulasi untuk perpindahan. Kalau di dalam video sebelumnya yang masih gerak lurus berubah peraturan, Pak Yu sudah kupas tuntas bagaimana memformulasikan sebuah percepatan yang menjadi besaran fisis intinya dari gerak lurus berubah peraturan. Seperti ini. Nah, sekarang kita dapat lagi dalam video kali ini yaitu tentang perpindahan. Nah, berikutnya nanti ya akan kita kupas juga ya, terkait dengan kalau seandainya kita tidak mengetahui waktu tempuhnya. Mari Pak Yo tuliskan lagi yang terkait dengan formulasi yang perpindahan, yaitu V0 dikali T ditambah setengah AT kuadrat, yaitu X sama dengan V0 T plus setengah AT kuadrat. Tadi Pak Yo sudah sebut, seandainya waktu ini tidak tahu bagaimana? Nah, waktunya kita substitusi, kita ganti dengan apa? Yaitu dengan akan teman-teman dapat formulasi baru yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali X. Yang mana VT kuadrat, VT itu adalah kecepatan akhir, V0 kecepatan awal, dan A itu percepatan, sedangkan X itu perpindahan. Atau bolehlah sering disebut dengan besarnya jarak tempuh ya. Misalnya perpindahan itu adalah jarak tempuh sendiri. Seperti ini ya. VT sama dengan kecepatan akhir satuannya meter per second sama dengan V0 kecepatan awal satuannya juga meter per second. Sedangkan percepatan satuannya adalah meter per second kuadrat. Dan X sendiri atau perpindahan itu satuannya adalah meter. Jadi dengan video ini teman-teman sudah bisa paham terkait dengan gerak lurus berubah peraturan.
Ya, setelah sebelumnya di video sebelumnya yaitu gerak lurus berubah peraturan, teman-teman bisa mendapatkan formulasi dari percepatan. Nah, saat ini di video ini teman-teman juga bisa menemukan formulasi perpindahan atau jarak tempuh, dan juga ada tambahan formulasi lagi terkait dengan apa? Seandainya waktu tempuh tidak diketahui, yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali percepatan dikali dengan perpindahan. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua, dan jangan lupa untuk tetap like, share, dan subscribe jika memang video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, thank you, sampai jumpa dan bye-bye.